Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil iman wal islam wa huwa a'dhamu man'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Masjid Ar-Rahman yang dirahmati Allah, wabil khusus kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para kesepuhan, para alim yang kami hormati. Alhamdulillah atas nikmat karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita sehingga kita bisa dipertemukan kembali dalam kajian kita. Malam ini masih kita lanjutkan fikih tentang kurban. Yang kemarin kita sudah sampai kepada waktu penyembelihan hewan kurban. Waktu penyembelihan hewan kurban yaitu kita melihat subjeknya. Ampun. Kita melihat subjeknya, artinya yang dilihat yang mau kurban. Sebab di dalam hadis dikatakan man shalla salatan wa nasakka nusukana faqad asabba nusuka wa man dabaha qabla an yusalli falyu'id makanaha akhra. Yang artinya barang siapa yang sholat seperti sholatku, kata Nabi, dan menyembelih seperti sembelihanku, maka telah benar penyembelihannya. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum sholat id, maka dia harus menyembelih lagi sebagai gantinya. Artinya kalau kita mau berkorban kok menyembelihnya sebelum sholat id, penyembelihan itu dianggap batal untuk korban. Tapi bukan berarti tidak sah dagingnya atau tidak halal, bukan. Dagingnya halal dan penyembelihannya sah, cuma tidak untuk kurban karena disembelih sebelum sholat. Siapakah yang dimaksud dengan yang belum sholat? Yang berkorban. Inilah yang tadi saya katakan subjeknya kita. Satu contoh untuk membuat penjelasan tentang ini. Contohnya misalnya saya akan berkorban. Kambingnya di rumah, lalu kemudian saya pergi sholat. Sholat saya kebetulan saya sholat di Wero atau di Selokerto, saya jadi imam di sana atau khotib di sana. Kemudian setelah sholat saya di sana kembali, langsung saya potong kambingnya. Padahal di Masjid Kauman belum selesai sholatnya. Ini tidak jadi masalah sebab yang jadi subjeknya adalah saya. Saya akan berkorban dan saya sudah sholat. Paham nggih? Jadi bukan masalah orang lain belum sholat. Orang lain belum sholat nggak apa-apa. Yang mau korban. Tetapi yang jadi masalah kita nanti kalau korban itu adalah patungan. Sapinya sudah duger di sini, saya ikut urun, ya. Saya sudah sholat di Selokerto, saya pulang, sudahlah sembelih saja. Padahal panjenengan yang ikut turun belum sholat, belum rampung maksudnya. Ini kalau sampai terjadi begitu, panjenengan yang ikut turun tidak sah karena disembelih sebelum sholat. Sedangkan saya sah, maka itu untuk menjaga ini mestinya kita semuanya bersabar. Lebih-lebih besok hari rayanya insya Allah dua hari nggih. Hari raya tanggal 28, hari raya tanggal 29 ya kan nggih. Dan ini bersyukur sajalah kita jadi bangsa Indonesia nggih. Karena serba double
hari rayanya double, lalu kemudian bulannya juga double, bulan biasanya 12, kita ada bulan ke-13, ngoten nggih? Nggih, ada macam-macam lah nggih. Jadi disyukuri saja, ndak usah kita ribut. Yang penting bagi kita seperti yang sudah kami sampaikan tadi. Lalu yang kemudian waktu penyembelihan tadi sudah ditentukan paling awal, yaitu setelah kita sholat si pengkorban tadi. Lalu paling akhir di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, Ibnu Hibban, Daruqutni dan rawi-rawi yang lain, kullu ayami tasyriqi dabhin. Semua hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari penyembelihan. Artinya sah saja kita menyembelih hari tasyrik pertama. Misalnya hari raya hari ini, berarti mulai besok hari raya hari tasyrik yang pertama, 11, 12, 13. Jadi kita menyembelih tanggal 13 sah dan itu korban. Cuma perlu diingat tanggal 13 hari yang terakhir jamnya adalah sebelum sholat maghrib. Kalau kita misalnya dapat rezekinya kok mepet betul, baru dapat kambing sore, gitu, lalu kita sembelih sebelum sholat maghrib. Sebelum sholat kita sembelih, lalu kemudian ngeleti atau membaginya dan seterusnya nanti habis sholat maghrib, itu sah korbannya. Tapi kalau panjenengan menunda nanti habis sholat maghrib baru kita sembelih, itu sudah tidak sah korbannya. Jadi sekali lagi sebelum sholat maghrib harus sudah disembelih. Soal ngeleti terus membaginya besok dan seterusnya tidak jadi masalah. Oke. Kita lanjutkan. Masalah yang perlu kita ketahui adalah masalah daging korban, daging binatang korban. Fakullu minha wa atimu ba'isan fakir. Di dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 28 Allah berfirman, fakulu, makanlah sebagian daripadanya dan berikanlah kepada orang-orang yang fakir. Kemudian pembagian daging korban ini di dalam beberapa hadis disebutkan yaitu dibagi tiga. Dibagi tiga dengan pengertian, ini kita bicara kambing dulu. Kita korban kambing, lalu dagingnya kita bagi tiga. Lalu kemudian sepertiga yang pertama adalah untuk pengkorban. Jadi kita berhak makan untuk keluarga kita dan sebagainya yang sepertiga. Bahkan disunahkan jangan sampai tidak makan kita. Jadi disunahkan. Tapi kalau memang kita mau korban utuh satu, tidak mau dikembalikan, ya tidak jadi masalah. Cuma disunahkan kita makan daging kurban itu. Artinya ya sedikit boleh lah. Tapi maksimumnya adalah sepertiga. Lalu yang kemudian sepertiga kedua adalah diberikan kepada teman-teman kita, sahabat kita. Mungkin orang itu mampu. Bahkan dikatakan di dalam beberapa hadis, walaupun mereka bukan orang muslim, kenalan kita, kolega kita, kita berikan dari sepertiga yang kedua. Lalu yang ketiga, sepertiga yang ketiga adalah haknya li fuqara wal masakin. Jadi itu yang tidak boleh diambil. Dengan catatan lagi, sepertiga yang pertama yang untuk kita itu adalah batasan maksimum. Artinya kita tidak boleh nambah, tapi dikurangi boleh. Yang tadi saya katakan, kita cuma ngambil sedikit mawon lah, ngarang go sesatean, oke. Yang lainnya dibagi. Jadi itu sepertiga dalam maksimum yang untuk kita. Sedangkan li fuqara'i wal masakin itu sepertiganya adalah minimum. Artinya boleh ditambah. Boleh ditambah. Misalnya panjenengan itu tadi, enggak lah, saya mengambil sedikit, lainnya dimasukkan ke fuqara wal masakin, boleh. Kita lanjutkan
siapakah yang berhak untuk berkorban? Ini perlu kami jelaskan sebab negeri kita ini kan plural, artinya campur. Dan ini merupakan hasanah dari negeri kita, sebagaimana falsafah lambang negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Jadi artinya kita ya bersaudara walaupun tidak seagama, tapi kita sebangsa. Untuk itulah kami sampaikan masalah ini. Yang berhak berkorban adalah Muslim. Muslim di sini dzakar wal muannats, laki-laki perempuan. Artinya yang non Muslim tidak ada kewajiban korban. Perlu kami sampaikan di sini karena Pak, pernah terjadi di satu RT urunan dari mereka yang bukan Islam. Ini nanti jenengan ikut tidak sah karena korbannya panjenengan kurang. Misalnya sapi harusnya 7 orang, yang 2 orang non muslim, berarti sapi itu 5 duitnya kurang dong, diuruni orang lain. Maka itu jangan sampai terjadi begitu. Kita tegas ya, karena sudah di dalam surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah kepada mereka yang kafir. Kafir itu artinya orang yang mengkufuri agama kita, ya. Ada harapan mereka jadi Islam, ya. Tapi kalau bahasa non muslim itu malah berat, karena kita sudah menghukumi mereka tidak akan selamat. Jadi kafir itu sebenarnya panggilan yang terhormat untuk mereka yang bukan orang Islam, ya. Jadi qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah kepada mereka yang kufur tadi, la a'budu ma ta'budun, kami tidak akan melakukan sesembahan seperti yang kamu lakukan. Wala antum abiduna ma'bud, dan kamu pun tidak perlu melakukan sesembahan seperti yang kita lakukan. Jadi ini kita sedang melakukan nusuk. Nusuk artinya upacara penyembelihan karena ada ritual agama kita. Itu ibadah. Jadi nusuk itu ibadah. Itu dalam surat Al-An'am ayat 163. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nusuk itu ibadah penyembelihan. Jadi kita sedang melakukan ibadah penyembelihan, kamu tidak usah ikut kepada saudara kita sebangsa yang tidak seiman dengan kita. Jadi kamu tidak usah ikut. Ya nanti dengan bahasanya yang halus. Lalu kemudian dewasa. Orang yang korban itu dewasa. Anak kecil enggak ada kewajiban korban, sholat saja enggak. Jadi sekali lagi hanya untuk kita. Lalu yang kemudian yang sehat akal pikirannya. Bagaimana dengan korban? Apakah setiap anggota keluarga harus korban? Tidak. Nabi berkorban 1 ekor kambing atau domba, disebutkan gibas, itu untuk dirinya dan keluarganya. Waktu beliau menyembelih, Bismillahi Allahu Akbar li anna wa. Lalu yang kedua, Bismillahi Allahu Akbar li umati. Jadi menyembelih 2 ekor, yang satu diniati untuk dia dan keluarganya, dan kedua untuk dia, Nabi dan umatnya. Jadi artinya Pak, sekali menyembelih, entah itu apa domba satu atau urunan sapi tadi, berarti kita kepala keluarga dengan seisi rumah, ya. Seisi rumah. Apa putra, apa mantu di situ, kalau memang dia di satu rumah makan minum dengan kita, artinya keluarga kita, ya. Kita lanjutkan nih, Bu Bapak. Syarat binatang yang dikorbankan yang disebutkan dalam beberapa hadis: unta, sapi, kerbau, kambing. Sedangkan di luar itu tidak ada disebutkan di dalam hadis, ya. Misalnya kuda, nggak ada, ya. Jadi yang dikorbankan itu. Kemudian ada di dalam hadis tentang hal itu ada istilah musinah, musinah atau thaniyah. Artinya batas umur. Untuk onta ditetapkan
genap 5 tahun. Kurang dari itu jangan. Ya. Lalu kemudian untuk sapi kerbau genap 2 tahun, sedangkan untuk kambing 1 tahun. Ya. Itu yang disebut dengan musinah. Musinah dari kata as-sana, sana tahun, genap tahunnya. Ikhwanul kiram rahimakumullah, itu di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang itu yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu. La tabhahu illa musinnatan illa an yasura alaikum tadbahu jadda'atan minnal dami. Jangan kamu sembelih binatang itu kecuali sudah masuk tahunnya, musinah. Ila an ya'syura alaikum, sekiranya kamu tidak mendapatkan yang seperti itu, fatadbahu jadda'atan, maka sembelihlah yang usianya lebih sedikit tidak apa-apa. Jadi nyun sewu bahasa kita luwih apik sing tua daripada cempek, ngoten nggih. Lalu ada sebuah hadis lagi tentang kondisi dari binatang. Ada 4 yang harus dipahami oleh kita kondisi binatang itu supaya sah menjadi binatang korban, yaitu al-wara'u bayinu al-awaru. Yang buta pasti butanya, entah 1 entah 2. Lalu yang kedua, wal maridu bayinul mariduha, dan yang sakit jelas sakitnya, artinya benar-benar sakit. Misalnya urapen terus kurus, itu ada yang sakit kuku lalu keluar seperti ingus dan seterusnya. Tapi yang dimaksud dengan sakit yang tidak bayin, tidak jelas sakitnya apa? Contoh binatang itu turun dari truk atau dari kendaraan, itu kadang-kadang ada yang gemeter cara wonge mbok ngoten nggih. Terus gloyoran-gloyoran, itu bukan sakit. Itu sakit yang tidak jelas, artinya belum jelas. Didiamkan dulu biar kalau memang dia sakit betul lah baru. Itu bukan pincang, tapi mungkin ibarat orang semuten lah, ngoten nggih. Itu sering kita lihat sapi yang turun apa kerbau mungkin jauh perjalanannya terus gelayaran. Gelayaran biasanya dipegang dulu biar tenang. Nah, nanti kalau sudah itu kita lihat. Lalu yang selanjutnya arjalu bayinu arjuna. Rajli itu kaki. Yang jelas kakinya pengkor pincang, putus atau buntung dan seterusnya. Wal ajwa'u allati la tungti, yaitu kupingnya ada sobek atau pitet, ya. Jadi itu yang tidak boleh. Jadi mata, kaki, kuping, ya, lalu sakit. Di hadis yang lain Nabi menambahkan, jangan kamu pilih binatang kurban yang sudah tidak bersumsum. Itu di dalam Lughatul Arabiyah, bahasa Arab yang tidak bersumsum artinya kurus. Ya. Kurus. Ya. Ikhwanul kiram rahimakumullah, ini bicara tentang syarat kurban sudah, binatang kurbannya sudah. Kemudian masalah yang ada kaitannya dengan Idul Adha besok, misalnya terjadi seperti yang saya sebutkan tadi, dan insya Allah ya memang begitu, karena kemarin 3 hari yang lalu Muhammadiyah telah mengumumkan resmi, PP Muhammadiyah, bahwasanya mereka akan berhari raya pada tanggal 28. Jadi penetapan tanggal 1-nya jatuh pada tanggal 19 Juni. Ya. Itu tidak Muhammadiyah dok. Yang seperti Muhammadiyah banyak, cuma sing gede di Indonesia Muhammadiyah NU. Sehingga kadang-kadang kita dibuat risih dengan ucapan nginjing jenengan sholat melu NU napa melu Muhammadiyah, ngoten nggih.
Padahal yang ngitung seperti Muhammadiyah bukan Muhammadiyah saja. Dan kalau berdasarkan berita-berita yang kami terima, insya Allah Saudi Arabia juga akan hari 28, tanggal 28. Ada hadis dalam hal ini, hadisnya sahih. Penetapan sholat Idul Adha, penetapan tentang hari wukuf di Saudi Arabia sana berdasarkan ketetapan Amirul Makkah. Amir itu pemimpin loh, apa presiden apa raja, pokoknya Amir Mekah, gubernur Mekah menetapkan itulah yang dijadikan patokan. Mereka juga pakai dasar, ya, biasanya juga menggunakan hisab, juga dikombinasikan dengan ru'yat. Jadi penentuan itu jangan terus kita bingung. Kalau begitu kita ikut Saudi. Ya ikut Saudi kalau kita di Saudi, ya. Karena jarak kita jauh, ya. Bahkan kadang-kadang kita juga masih bingung jarak jam kita yang sekarang kita tahu kan sepertinya 4 jam, ya. 4 jam itu bukan jam istiwa, tapi jam yang didasarkan pada Greenwich Mean Time, ya. Jadi penetapannya itu karena dulu yang menguasai dunia sebelum ini kan Eropa, itu menentukan batas titik nol itu di sebelah timur Hawaii, sehingga kalau titik nol itu dimulai dari situ, dan yang sebelumnya itu juga ada penentuan tentang batas itu di London sana, di dekat London, di Glasgow, ya. Nah, sehingga kita kalau menentukan kita duluan mana dengan Saudi kayak bingung. Nyun sewu, tadi kita sudah sholat maghrib, ya. Katakanlah sholat maghrib kita jam 6 sore tadi, jam 18. Berarti di Saudi itu masih jam 14, jam 2. Saudi belum sholat maghrib. Cuma ini pengertian ini jangan sampai terekam di otak kita seolah-olah Saudi sholatnya maghrib bare Indonesia, kan gitu nggih? Padahal tidak. Kalau istiwa, yuk kita kembali sekian abad. Nabi SAW itu dulu diam di Mekah, di Madinah, katakanlah di Saudi Arabia. Pada waktu beliau menerima sholat yang pertama kali, apakah di Indonesia, di Amerika, dan di dunia lain sudah ada ketetapan sholat? Belum. Baru Nabi. Andai kata Nabi punya HP, ya, semua punya HP seperti kita, lalu Nabi begitu terima perintah sholat, terus diumumkan, hei kaum muslimin, saya hari ini sudah mulai sholat. Misalnya mulai sholatnya itu sholat maghrib. Saya sholat maghrib ini jam 6 waktu Saudi Arabia. Di tempat kita sudah jam 10 malam. Masa kita mau sholat maghrib jam 10 malam? Gitu. Ya nanti, gitu, nunggu maghrib besok. Nah, kita hitung dari Saudi, gerakannya itu menuju ke barat, alam maghribiyah, kepada arah barat. Jadi Mesir, Maroko, Eropa, baru Amerika, Indonesia, 20 jam. Jadi waktu Nabi mengumumkan sholat maghrib yang pertama, andai kata diikuti, habis itu adalah orang-orang Mesir, orang Maroko, orang Eropa, orang Amerika, baru orang Indonesia 20 jam. Itu istiwa, jam kita, jam sholat kita. Lah ini yang menjadi bingung kita, apakah kita mau ikut Saudi? Kalau besok hari raya Saudi misalnya, katakanlah tanggal 28, sholat idnya di sana jam 8 pagi lah. Jam 8 pagi di sana berarti jam 12 siang di tempat kita. Masa kita mau mulai sholat Idul Adha nunggu Saudi baru jam 12 baru sholat Idul Adha? Enggak benar. Oh kalau begitu kita tetap sholatnya jam 8. Kalau jam 8 pagi berarti di Saudi belum ada sholat, masih subuh saja belum. Jadi tidak bisa kita disamakan. Lalu dalilnya pakai apa? Kalau tadi sholat yang di masjid yang di Saudi
Idul Adhanya ditentukan oleh Amir Mekah, itu hadisnya sahih betul. Silahkan orang di sana mengikuti itu. Tetapi kita menggunakan dalil, yaitu Nabi SAW bersabda, "Shallu ala waktiha." Salatlah kamu pada waktunya. Waktunya salat, waktu kita. Kita nanti salat Isya, setelah kita ada waktu salat Isya. Oh tapi Jakarta belum, ya biar Jakarta belum. Ya. Oh tapi Surabaya sudah, ya biar Surabaya sudah, memang sudah. Apalagi kalau Irian sana sudah tadi mungkin. Malah sekarang sudah mulai mapan turu mbok. Ngaten nggih. Jadi sekali lagi shallu ala waktiha, kita salat pada waktu kita. Ya. Termasuk salat Idul Fitrinya, Idul Adhanya juga pada waktu kita, bukan waktunya orang lain. Jadi kita tidak usah bingung tentang ini, ya. Bukan berarti kita tidak mengikuti syar'i. Yang pertanyaan yang selanjutnya yang kami sering dapat, bagaimana puasa Arafah kita? Kalau kita berhari raya tanggal 29, berarti kita puasanya 28, ya? Tanggal 28. Padahal di sana sudah hari raya. Wah ini puasa di hari badan apa sah? Ya tidak sah kalau badannya kita. Tapi kalau badannya orang lain ya sah. Yang berhari raya yang 28. Ya, yang 28 silahkan berhari raya, berarti dia puasa hari Arafahnya adalah pada hari 27, tanggal 27. Sedangkan kita pada tanggal 28. Kalau kita pelajari lagi tentang hadisnya itu saumu yaumu Arafah, puasa di hari Arafah, bukan muasani orang yang sedang di Arafah, bukan muasani wong sing lagi wukuf, mboten. Hadisnya puasa di hari Arafah. Sama kalau itu kita ganti dengan istilah hari kita, puasa hari Senin, Jadi puasa di hari Senin. Senin kita kapan? Besok. Ya besok kita puasa. Gitu. Tapi di Amerika sudah Senin. Ya biar Amerika sudah Senin. Tempat kita masih Ahad kok. Gitu. Antara Amerika dengan kita selisihnya 24 jam. Sekarang kita jam 7 malam. Di sana jam 7 pagi. Gitu. Jadi sekali lagi kita tidak usah bingung tentang ini. Kita pedomani saja tentang dalil-dalil itu kita pakai. Jadi sekali lagi kita besok saum berpuasa fi yauma Arafah, di hari Arafah. Hari Arafah perhitungan kita. Perhitungan kita misalnya kita yakin 28 itu hari Arafah, kita puasa, 29-nya kita badan. Ini kita tidak akan memperuncing lagi, merundingkan tentang kenapa kita jadi 29 28, itu nanti panjang karena ada kesepakatan antara pemerintah Indonesia, Malaysia, Brunei, katakanlah ASEAN tentang menentukan hilal, yaitu pada ketinggian 3 derajat. Kalau sudah 3 derajat baru diakui itu sebagai tanggal 1. Nah ini lagi nanti bertentangan dengan teori wujudul hilal. Wujudul hilal artinya munculnya hilal, pokoknya asal muncul, asal sudah bisa dideteksi itu sudah 1 derajat, apa setengah derajat, katakanlah apa 2 derajat itu pokoknya sudah. Nah, ini kan nanti bertentangan teori itu, tapi semuanya adalah betul. Saya kira begitu. Dilanjutkan dengan pertanyaan. Saya kira untuk fikih kurban insya Allah sudah semua kita bahas. Yang belum ya pertanyaannya, monggo. Terima kasih Ustaz Soleh. Ada pertanyaan? Dipersilakan. Lagi 2. Ibu ada itu biar tidak bingung dalam Quran nanti. Tapi yang ditanyakan masaknya bagaimana? Ya, Pak ini dulu ya, Pak ini ya. Nanti tinggal Pak ini masih cukup waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seorang istri punya gaji sendiri, terus ikut urunan
Kurban. Urunan apa namanya? Korban. Iya, urunan korban. Apakah seorang suami dapat kebaikan dari urunan tersebut? Karena suami tidak ikut urunan. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Ini hubungan suami istri itu kan sudah menyatu nggih. Orang Jawa mengatakan saja garwo, sigarane nyawa, nggih. Di dalam Al-Qur'an itu ada satu ayat mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kamu adalah pakaian dia, dia pakaian kamu. Di sini artinya kita sudah tidak bisa terpisahkan, nggih, antara suami dan istri. Masalah nafkah memang disebutkan di dalam surat An-Nisa juga tentang itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin wanita. Karena apa diangkat dia? Karena dia memberikan nafkah. Jadi untuk laki-laki wajib hukumnya memberikan nafkah, sedangkan perempuan tidak wajib. Artinya bukan berarti terus kita cut di situ, kalau begitu wanita nggak usah bekerja. Boleh wanita bekerja, dan kalau hasilnya diberikan kepada keluarga itu bukan merupakan kewajiban tapi merupakan fadilah, satu nilai tambah untuk dirinya dan untuk keluarganya. Sehingga pada waktu urunan dan seterusnya apapun menggunakan uangnya sendiri atau uang suami tetap atas sepengetahuan dari suami. Jadi kesimpulannya ya dimusyawarahkan yang baik, jangan sampai sendiri-sendiri. Ini kan uangku, saya bebas. Tidak begitu, karena kita sudah menyatu menjadi satu keluarga. Wasafilhum bil amri, bermusyawarahlah kamu dengan kebaikan. Jadi tidak jadi masalah. Sah-sah suami akan mendapatkan kebaikan, lalu istri juga akan mendapatkan kebaikan. Yang tidak sah apabila mereka tidak sepakat tapi memaksakan diri. Sami kalian kita urunan sapi, itu boleh tidak sama duitnya. Sapinya 21 juta dibagi 7 kan 3 jutaan. Tapi salah satu ada agnia, sudah yang 10 juta saya. Jadi sing 11 juta mriku dibagi wong 6. Itu saja, yang satu lagi muncul, sudah yang 5 juta saya. Wah, tambah ringan maling. Sehingga asal itu sepakat, tidak ada mitsewu bahasa Jawane orang grundelan, sah-sah saja korban kita. Ngaten nggih? Matur nuwun. Jadi itu untuk pertanyaan berikutnya, moga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 3 pertanyaan, tapi yang satu titipan. Yang pertama adalah pada dasarnya perjalanan hewan kurban itu hanya menyembelih saja. Jadi ada yang berpendapat, saya pernah ngaji itu, bahwa tidak perlu dibagi, walaupun disembelih dipotong masuk di kulkas berdiri sendiri, katanya sah. Nah itu bagaimana pendapat Pak Ustaz? Yang kedua, apakah penyembelihan kurban itu dibagi makan boleh atau enggak? Umpama dibuat dimasak jadi untuk dikirim ke mana itu biar awet. Yang ketiga ini masalah daun haji. Jadi kalau kita di Indonesia kan haji tamattu, dan saya pernah kaji bahwa kalau penyembelihan dam di haji tamattu itu harus bersama dengan penyembelihan kurban di Arab Saudi. Katanya itu tidak sah kalau tidak kayak gitu. Padahal yang kita lakukan orang-orang Indonesia kebanyakan itu setelah tawaf itu ya istilah umroh itu langsung penyembelihan itu. Nah itu bagaimana hukumnya yang benar? Mohon pencerahan. Terima kasih. Ya. Yang pertama masalah
korban tidak dibagi. Ya, namanya tidak korban. Ya. Artinya kita misalnya motong nggak apa-apa, tapi bukan korban, ya. Mau dimakan sendiri ya nggak apa-apa sah, cuma tidak korban. Korban itu kan dari kata koroba, mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka dengan melalui penyembelihan. Penyembelihan itu sering disebutkan dalam hadis dah itu menyembelih, memotong. Nahr itu memotong lubang saluran makan, ya, nahr. Juga ada sebutan lagi dengan korban itu tadi, korban. Kalau kita kembali pada Al-Quran, Al-Quran menceritakan tentang korban ini ternyata perbuatan yang sudah lama dilakukan oleh anak Adam, anaknya Nabi Adam, juga dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam sebelum beliau mengorbankan Ismail. Ya. Jadi Nabi Adam anaknya itu berkorban karena dulu profesinya yang satu beternak, yang satu lagi bertani. Lalu pada waktu mengorbankan itu caranya gimana? Syariatnya Nabi Adam kan beda dengan kita, lebih simpel. Syariatnya apa? Katanya pilihlah yang terbaik kemudian bakarlah. Ternyata waktu memilih yang terbaik itu salah satu anak Adam itu tidak melakukan itu. Sing dipilih sing elek-elek. Ya. Akhirnya setelah dikorbankan asapnya tidak membumbung. Itu tanda kalau Allah tidak menerima. Akhirnya dia marah. Kenapa? Ya karena Allah memang tidak menerima yang jelek, tapi terima yang baik. Ternyata sudah ada korban. Nabi Allah Ibrahim sebelum Ismail dikorbankan, beliau mengkorbankan, dalam tarikh disebutkan dia korban 3.000 kambing. Ya. Dalam hadis yang lain dikatakan 3.000 itu terdiri dari 2.000 kambing, 1.000 onta. Oke lah, ratusan ribuan katakanlah banyak. Sampai menjadikan takjub orang-orang di sekitarnya. Wah hebat kamu Ibrahim. Lalu keluar kata-kata Ibrahim yang seolah-olah itu sebagai nadar. Apalagi kok kambing, itu tidak seberapa bagi saya. Kalau Allah meminta anakku akan aku korbankan. Rupanya ini yang kemudian Allah tes kepada Nabi Ibrahim, dites untuk itu. Ternyata lulus Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan dijadikan katakanlah sebagai suri teladan untuk kita. Tapi kita tidak perlu mengorbankan anak, tapi mengorbankan hewan ternak tadi seperti kambing, sapi, kerbau, unta dan seterusnya. Jadi sekali lagi ya mesti dibagi, cuma pembagiannya itu tadi kita makan sepertiga yang dituntunkan oleh Nabi. Lebih dari itu Bapak Ibu, sebagai kunci jawaban ini, ibadah itu diterima Allah syaratnya 2. Yang pertama ikhlas, yang kedua muttaba'ah, mengikuti. Ikhlas, tidak punya apa-apalah, sudah pokoknya wah wingi aku korban enteng-entengan kayak lah. Waduh, ya itu berarti ya ndak ikhlas enteng-entengan, ngoten nggih. Ya. Tapi kalau ikhlas ya sudah, ndak perlu kita pakai ini. Waktu kita dapat bagian, waduh aku dene bagiannya kayak kiye. Matutane ya kudune nyong sing apik-apik itu. Ini berarti ndak ikhlas. Sudah ya diterima aja, bismillah, alhamdulillah, nggih. Lalu mutaba'ah artinya itba'. Apa saja yang kita lakukan sebagai ibadah harus ada tuntunannya dari Nabi. Dalam hadis yang lain dikatakan man amila amalan laisa alaihi amruna wa huwa raddun. Siapa saja yang beramal dan amal itu bukan dari perintahku akan tertolak. Jadi sekali lagi korban yang dituntunkan Nabi dibagi, mboten dikukuhi dewek. Ngoten. Yang kedua, membagi matang ini ya sama jawabannya seperti tadi. Nabi tidak pernah melakukan itu, termasuk kekah. Akikah itu juga Nabi tidak pernah melakukan yang seperti itu matang. Kita yang bikin mitsewu riwil dewek lah, nggih. Wai kerupuk, wai dendeng, wai klubanan, akhirnya jadi repot, gitu. Orang yang dikirimi jadi ya rikuh maning, nggih. Nggih, dadi nyumbang lah jan, nggih. Padahal akikah tidak begitu. Kullu ghulamin martahanun bi aqiqatih.
Kata Nabi, semua anak yang lahir itu diwajibkan untuk disunahkan untuk kita beri kekahnya, akikahnya. Ya. Untuk laki-laki, anak laki-laki lahir 2 ekor kambing, untuk perempuan 1. Yang khusus untuk kekah ini tidak disunahkan untuk sapi walaupun kita kaya. Wah, ini anak saya lahir pertama, saya sugih banget, ya, kekah ontak. Nggak jadi itu, harus kambing. Atau nggih Pak, mutabaah. Lalu masalah dam itu ya boleh diartikan denda lah, nggih. Denda itu sebetulnya ada manasik yang benar, jadi bisa dilakukan pada waktu pelanggar, yaitu pada waktu sebelum hari tasrek, nggih. Tapi ada pendapat tidak, pada waktu kita melanggar kita harus melakukan penyembelihan. Kenapa kok menggunakan dalil yang seperti itu? Karena dimungkinkan kita akan melanggar beberapa kali dan dalam pelanggaran yang lain juga, ya. Jadi mungkin kita melanggar satu ini, besok melanggar lagi. Misalnya satu contoh melanggar apa? Saya berburu, kalau dulu ada hadisnya tentang berburu. Sekarang kalau kita haji di sana jangan harap bisa berburu, Pak. Nggih. Nggih. Sing diburu ya ora ana, ngoten nggih. Nggih. Jadi ini kan dulu, zaman dulu. Jadi karo nyambi haji karo berburu itu tidak boleh, gitu. Nah, kalau kita melakukan itu pelanggaran, kemudian nanti kita melakukan lagi apa? Meminang. Itu pelanggaran. Nggih, tidak boleh meminang. Meminang untuk dirinya, meminang untuk orang lain. Saya ketemu dengan Pak Edi, lalu kemudian saya omong-omong, Pak Edi, priwe nek putrane ben ulip anak kula. Ini ndak boleh, walaupun ngomong gitu, nggih, ndak boleh. Itu pelanggaran, kena dam lagi. Maka itu disunahkan, sudah setiap pelanggaran bisa saja nanti ajeng bayar dam nggih, pun lah borong mawon wingi salah ya siji, mboten nuli. Setiap kesalahan itu 1 dam. Maka itu untuk berhati-hati untuk tidak melakukan itu. Jadi sekali lagi itu masalah pentafsiran hadis memang banyak berbeda. Kita juga sama di sini juga berbeda dalam sholatnya. Satu contoh lagi di dalam haji masalah menginap di Mina, menginap di Mina. Mabit itu diartikan dalam bahasa Indonesia sering menginap. Pengertian kita bahasa Indonesia nginep mestine turu. Nggih napa nggih Pak? Nek nginep nggih sare nggih. Nggih. Ini kesalahan kita menerjemahkan karena bahasa kita miskin. Nggih. Padahal mabit itu artinya cuma berhenti pada saat diharuskan berhenti sampai waktunya, nggih. Nah, baru kita jalan. Itu mabit, nggih. Sama dengan qiyamul lail. Nggih. Sholatul lail, qiyamul lail, qiyam itu diterjemahkan bangun di tengah malam. Karena bahasa Indonesia kita, padahal qiyam itu bukan bangun tidur, tapi bangun berdiri untuk sholat maksudnya. Jadi kalau begitu qiyamul lail boleh tidur dulu, boleh tidak pakai tidur. Tapi kalau diterjemahkan bangun di waktu malam, terus kita mengerti bangun itu mesti tangi turu. Ngaten nggih? Ini kesalahan-kesalahan kita dalam bahasa saja. Nggih. Ngaten Pak? Nggih. Oke. Masih ada waktu, silakan mungkin ada satu pertanyaan untuk Pak Anwar. Pak Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja tadi disebutkan bahwa syarat penyembelihan sah setelah melakukan sholat Id. Bagaimana jika misalnya sapinya urunan, kemudian 1 dari 7 yang urunan itu tidak sholat, bahkan sholat 5 waktu pun tidak. Ini yang seperti tadi saya sebutkan, memang kita sudah kami sampaikan itu karena memang ada pengalaman seperti itu. Jadi kita kembali pada dalil-dalil. Siapakah orang muslim? Orang muslim adalah orang yang melakukan sholat. Itu dikatakan tarku baina muslim
perbedaan antara muslim dan tidak muslim, baina muslim wal orang-orang syirik musyrikin itu adalah tarkus shalah, yaitu meninggalkan sholat. Jadi orang yang meninggalkan sholat ini dalilnya sahih loh, muttafaqun alaih. Orang yang meninggalkan sholat itu sudah dianggap bukan orang Islam dengan kesengajaan ya Pak. Kalau tidak ngerti, tidak ada ilmu lain ini ya. Itu. Tapi dengan sengaja itu tidak bisa. Maka itu kita dalam urunan juga harus hati-hatilah ya. Bukan ngumpulaken duit. Nek ngumpulaken duit kabeh wong sing duwe duit dikumpulaken nggo tuku korban ndak. Orang itu tidak sholat berarti ya gimana ya kita mau korban, lebih-lebih nanti pada waktu penyembelihan jangan sampai diserahkan orang wah pinter banget kayak lagi nyembelih wongnya Islam udu lah, ini ya sembelihannya tidak sah gitu. Jadi kita sudah repot-repot nanti, maka itu kita yuk kembali kepada aturan agama kita, dan aturan agama kita insya Allah tidak sulit, cuma kita sendiri yang mempersulit. Ini kenapa saya sampaikan seperti itu, kemarin juga kami sampaikan lagi, sebab kami ingat pada suatu ketika ada laporan RT, kebetulan waktu itu saya masih aktif di LKMK sekarang, LKMD. Itu ada laporan dari RT tentang zakat fitri. Ya. Sudah tulisannya salah, zakatul fitrah. Ya. Zakat fitrah. Disebutkan nyen sewu babah ong zakatnya 100 kilo, nyonyah lim 50 kilo, bareng pak haji mung 15 kilo, kan jadi kacau itu. Nah, setelah kita pelajari pak hajinya betul gitu, karena dia dulu perhitungannya kan 2,5 kilo, orangnya 6 ping loro setengah ya 15 kilo betul gitu. Ada Bu Haji, malah Bu Hajinya cuma sendirian, gitu. Ya 2,5 kilo tapi kaji. Lah gilirannya babah ong sekintal. Lah ya. Akhirnya saya luruskan, saya panggil RT-nya, saya bilang ini besok lain kali laporannya tidak begini. Terus, lah pripun laporannya THR dari babah ong sekintal, nek perlu 2 ton. Ngoten nggih? Zakat itu adalah ibadah yang melakukan kita tok muslim, yang non muslim tidak usah ibadah zakat, apa sumbangan, apa THR, apa apalah ngoten nggih Pak, ini tambahan saja. Matur nuwun. Demikian Pak nggih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.